Apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar kata janda? Janda adalah istilah bagi perempuan yang sudah bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. Jika setelah mendengar kata janda yang terpikir adalah hal-hal negatif terhadap perempuan, maka sebaiknya ubahlah stigma tersebut. Pak Lurah, lihat ini berita ya. Ada pengaruh dari COVID dengan janda. Kenapa bisa? Meningkat COVID karena janda-janda. Banyak juga sejak COVID ini banyak juga cerai, banyak juga jadi janda. Akibat COVID. Bagaimana Pak Lurah? Saja pusing gitu kalau begitu. Ya. Kan kita duda ya. Bahaya kayak goyang maju. Dia Ini duda, Ais ini duda. Gara-gara COVID ini Ais jadi duda. itu juga. Ini ada pengaruh juga duda dengan janda. Wih, siapa ini? Kenapa ini begitu? Wih, habis ini jadi DO. Ini apa ini? Jadi barang kaki gol lagi. Apa lagi? Apa itu dulu? Kenapa rupa-rupa sekali gaya kamu masuk di sini? Ini kapan gigol yang selalu dicari-cari janda. Banyak sih. Pak Lurah, kaya sekarang banyak uang. Bilang berapa anu banyak apa? Banyak sih. Banyak itu banyak Serius kok? Mau mau kawin ini. Ada pasangan juga kalau mau kawin? Kalau datang, mau kita datang kah? Ada janda. Mau janda ya? Mau ke janda? Karena ada di informasi berita, hampir berapa persen itu akibat corona banyak janda-janda. 88%. Ya, 80% kan dibaca berita. Mau? Mana itu? Ada jadi mama. Mari kita janda mau. Kasih kenal kok sama Kalau janda. mau, saya panggil, suruh panggil mama. Dan semangat kita. Wih. Panggil dulu. Nanti nak kenal kok nak. Yang siap juga tuh sama janda. Siap juga. Siap boleh. Nampak hebat kok. Kayak ini. Pak Lurah jago. Oh jadi tidak mau kerjain sama saya nih. Saya mau sih. Silakan dulu. Ini Bintang tamu ya. Ini Pak Lurah. Ini warga ini 2 orang janda. Mau dipangku kan? Selamat datang di Kelurahan Ciku-Ciku Bamba. Nih, Ya. bagaimana kabarnya Bu? Ibu atau apa yang saya panggilan Ki? Ya apa-apa, Oh, panggil kakak, apa Modi. saja. Kakak atau gimana ini? Kakak Mbak. bisa juga, Mbak. Panggil ses. Ses ya. Apa kabar ini 2 orang ini Bu? Mbak. Grogi kayaknya Pak Lurah. Gimana kabar ini 2 orang? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya. Apa ini ya? Apa latar belakanganmu kayak ini ya? Kerja atas Sekarang aktivitasnya apa? pengusaha atau Kalau karyawan? Kalau saya kebetulan saya staf kecamatan. Kecamatan. Jangge. Siap. Siap banget. Berarti ini pacar, mastaknya pacar. Oh, iya. Ini Pak Lurah. Bidangnya di pengelola berkas. Wis, mantap. Apa yang minta pertolongan ya, saya siap. Itu. Kalau kita, Kalau saya karyawan swasta, karyawan biasa aja. suaranya artis ada tuh suara artis ya. Jago goyang. Itu penyanyi. Siapa namanya? Dewi siapa? Dewi siapa? Boleh jago. Ya. Ada komunitasnya ya? Siap ada. Kebetulan selama kemarin ada apa ya, lagi panas-panasnya politik ya di Makassar. Kebetulan kita buat satu komunitas yang memang dimana anggotanya itu semua sebagian besar semua janda, dan ini yang di samping saya sekretarisnya.
ada kan paling komunitas janda di Makassar. Mbaknya sendiri nih. Oh, kalau saya anggotanya saja. Kebetulan waktu itu saya memang melihat sekretaris saya tuh banyak ini ya di medsos. Jadi saya sebagai janda, saya kayak ada rasa ketertarikan tuh kayaknya cocok ini untuk saya ini ikut terjun di politik gitu. Makanya saya menghubungi langsung sekretaris saya. Awalnya memang tidak mau kenal ya? Tidak. Akibat ini kita sudah sudah mau kenal ini gara-gara Senasib. komunitas. Iya. Saya kira karena senasib janda jadi Karena mungkin rasa senasib sepenanggung. Ya, pengen saling sharing, makanya saya cari tahu di mana bisa ini bergabung untuk di komunitas. Komunitasnya kan Kojam, komunitas janda Makassar. Oh itu Bos. komunitasnya. Dan banyak. Ibu Pendirinya sekretaris. sendiri siapa? Nah, mungkin bisa lebih Kebetulan pendirinya itu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ya. Dia juga seorang. Iya, Aisyah Kojam. Ketuanya itu. Ketua RT juga sekaligus dia pemimpin di Ujung Pandang. RT Ujung Pandang. Berdirinya kapan itu? Waktu tahun. Sudah lama. Ada 6 tahun. Sebelum Pak Dani Pomanto itu menjabat pertama. Jadi nama komunitasnya bisa di Kojam itu kita rangkul dengan komunitas janda-janda Makassar yang dipimpin langsung itu Ibu Fatima. Berapa banyak situ? membernya. Sudah ada 60 orang. Sudah 60 orang. Ya, Wih, masing-masing. banyak tuh. Apakah masih membuka member atau sudah tutup? Kebetulan tutup dulu karena kan politik sudah tutup. Tidak ada situ duda. Kebetulan belum ada. Oh, saya rangkul. kira ada ini. Namanya ada yang calon duda. Kami tapi calon duda. bahaya. Perjaka rasa duda. Tapi betul-betul duda, jangan dibilang ada istrinya baru ngomong duda itu. Kalau rasa duda aja. Kalau rasa duda nggak boleh. perjaka. Banyak sekarang gitu yang mengaku duda ya. Oh ya, sebelum lanjut pertanyaan ini, perkenalkan namanya siapa? Kalau saya di nama asli saya itu Rini Widya Stuti, tapi selalu dipanggil nama Rere. Oh, ada nama Panggilan betinnya. Rere itu kebetulan dari SMA. Semua ya? Saya berkarir di dunia politik, langsung terjun Sudah lama. sudah lama. Kalau saya sendiri biasanya panggil sama teman-teman ya. Sudah lama juga dipanggilnya kayak kita meong. Meong. Iya. Awas naga. Pasti cocok ya, pasti kita main pilih. Nah, dia sudah berhenti. Dia sudah berhenti. Karena dia sudah Kita mau pilih yang mana ini, kita mau dikasih ini. Lanjut ya pertanyaan. Sudah berapa lama menjadi janda? Kalau saya kebetulan sudah 4 tahun. 4 tahun. Kalau saya baru masuk 10 tahun. Apakah Ya, saya tarik unggul. sini dulu? Dari 10 tahun. Iya, iya. Kenapa bisa sampai 10 tahun? Apakah sudah tidak ada atau bagaimana? Atau ada yang memikat tapi cuma maunya main-main atau enaknya saja? Wih, mau enak. Kan kita mau tahu dulu Iya, jelaskan iya, dong. iya, iya, iya. Kenapa sampainya janda ini sampai 10 tahun? Saya juga tidak sampai apa ya, kok bisa sampai sudah 10 tahun, karena mungkin perjalanan waktu yang dengan aktivitas yang banyak, jadi waktu 10 tahun tidak terasa. Tapi kalau dekat ya mungkin ada kan, pasti ada lah di waktu yang rentang 10 tahun itu pasti ada, cuman karena mungkin kesiapan mental yang belum, karena kan yang namanya kita yang pernah gagal pasti kan tidak mau gagal yang kedua kalinya Lebih lagi. selektif dia. Ya begitu, selektif baru resepsi. Wih. Iya. Kalau mbaknya sendiri? Kalau saya merasa baru kuliah ya, karena saya berpikir belum bisa untuk mau panjang-panjang. Kalau ada jodoh ya, alhamdulillah. Kalau Nggak ada juga. ya menunggu. Menunggu sambil nikmati janda-jandanya. Enggak, kalau temanku ini bagaimana? Enggak ada ya. Tipe-tipe tak kayak temanku ini. Ini Pak Hansip ini. Sini kedua. Pak Hansip. Sama Apa sini Pak? Sini.
Mbak Rere ya? Iya. Mbak Rere, apakah ada cowok sempet mendekati atau Kemarin tidak? itu ada, cuma dia nggak serius, mungkin cuma main-main. Cuma mau ya? Sampai saya takut, trauma, masih trauma loh. Cuma ya? Sama laki-laki? Sama Untung laki-laki. bukan juga laki-laki. Ini lagi Pak ya? Kalau boleh tahu, apa ya? Kenapa dulunya bisa menjadi janda atau Jangan dulu, kenapa grogi ini Pak Lurah? Karena janda kak yang ditemani narasumbernya. Grogi ini Pak Lurah, sini Jadi dulu di luar. tisu tadi udah kalah. Kenapa saya jadi janda kemarin? Karena persoalan satu, mantan saya itu ya dia kayak satu Ada di selingkuh. Pak. Oh, selingkuh ya? Iya. Dia mungkin selingkuh saya karena kurang apa kan? turun banyak? Apa Tisu minta tisu. Makanya saya ceraikan dia. Ini kayak aneh ya, kayak Namanya memang ini bukan bohong. Lanjut Mbak, kenapa? Itu Ji Pak, satu dia mungkin kurang mempunyai wanita yang pekerja. Mungkin dia satu anunya dia mau istilahnya sama-sama lah, nggak usah kerja. Tapi saya Maunya istri rumahan gitu, bukan wanita rumah tangga karir. asli. Tapi saya sudah jalanin 14 tahun loh sama dia. 14 tahun saya sudah lama. Tapi nggak ada perubahan. Tetap dia menjalankan dengan perilakunya yang kemarin. Saya betul-betul ibu rumah tangga asli kemarin. Anaknya berapa? Kebetulan saya punya anak 3. 3. Tunggu dulu Pak Lurah, tunggu dulu. Lagi panas ini, kita minum dulu bagus. Siap. Ini, Bisa juga Ji. iya perlu ini. Ais, Perlu ngopi ini. mau air putih atau yang berputih? Ala kadarnya. Ala kadarnya. Yang di sini. Apa yang gelas-gelas kecil saja? itu aja. Kalau saya nggak ditanya Tunggu kan? dulu. Oh, boleh ya? Tunggu dulu, kita ngopi dulu. Oh iya. Dari warga Udah, delapan. udah ditanya kamunya apa? Oh, Maunya kamu. Diserang gue guys. Kita semua diserangi. Tahu Eh. warung kopi 86. Ya, ini Kayaknya selalu kan warung nongki-nongki di sini 86. 86. Selalu kan. Pandalang ini. Kopi Anda lagi ini. Ini waktu 6 ini waktu andalan teman-teman di sini. Oh. Kebetulan saya pernah di sini. Masa? Saya pernah bersini ngopi-ngopi di sini sama tim-tim sini. Enak-enak. Terus jadi janda itu kan banyak juga cerita-cerita miris, cerita-cerita jelek dari orang. Bagaimana kita berdua ini menanggapi gitu. Tapi jangan selalu salahkan janda, Pak. Iya. Salahkan yang mau Apa sama penyebabnya dia. janda? Penyebab ini Bagaimana? banyak ditinggalkan karena Saya selingkuh. ditinggalkan. Ditinggalkan oleh karena janda juga. Enggak. Oh, bukan. Kan ada kan begini. Janda makan janda. Janda ya, ini kan. Saya jadi janda karena janda. Ya, Ya. bisa kayak gitu. Kalau saya diselingkuhin, Diselingkuhin sama gadis. nggak tahu. ABG ya? Apa mungkin. Dia lebih suka dengan daun bening-bening. Iya. Om Mamat udah kan? Hah? Lanjut tahu bagaimana kita menanggapi cerita miring tentang janda ini. Wah, janda itu begini, janda itu begini. Iya. Bagaimana? Kalau saya pribadi sih tutup telinga saja. Karena yang mau hidup kan saya. Jadi tutup telinga saja. Ya di awal-awal itu awal pertama menyandang yang namanya gelar itu ya, janda ya. Itu pasti kan dari pihak keluarga utamanya ya. Iya. Kita kayak apa ya dianggap sebagai siri ya kalau orang Iya. kasar bilang ya. Iya. Siri karena dalam keluarga tuh yang seperti itu kayak tidak ada gitu. Dan untuk di keluarga saya memang pertama kali yang seperti itu dalam keluarga, dan itu saya sempat dimusuhin sama ini ya. Tapi kembali lagi kalau saya tidak bisa move on dari masalah saya, kapan saya mau ini ada saya punya anak gitu toh. Jadi saya harus tetap bagaimana aktivitas saya yang mungkin yang dulunya terbatas karena ada saya pikir
suami. Nah, karena tidak ada ya saya harus menjadi ibu rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga buat anak saya. Jadi ya tutup Luar biasa. Ya, kebetulan kalau saya ya jangan selalu salahkan janda. Karena kenapa? Kasihan janda-janda yang sekarang. Enggak, maksudnya mungkin bisa nih berkarir tapi selalu disepelekan. Jadi saya berfokus saja, kalau saya pribadi janda itu istilahnya saya tanggung sendiri. Dan saya harus mengurus anak-anak saja, fokus untuk mengurus anak-anak. Bagaimana untuk membesarkannya tanpa suami, itu aja. Fokus kerja dan urus anak-anak. Jadi janda itu berat, apa betul? Berat sekali. Beratnya bagaimana sih beratnya? Satu fokus, kalau kita ditanya kayak anak-anak itu kan, saya biasa terharu jatuh air mata. Bisa di audionya? Maksudnya saya punya anak itu biasa, Bunda nggak mau ini ya menikah lagi. Saya bilang nggak usah, mungkin Bunda harus tanggung jawabnya di sini aja untuk mendidik anak-anak yang baik. Yang kedua itu saya betul-betul mencari uang untuk anak. Ikhlas ya? Dengan pagi dan pulang pagi, biasa pagi pulang malam. Anak-anak itu mengerti loh. Sampai itu saya punya anak cowok itu sempat kemarin terima lapor, saya terharu sekali. Sampai gurunya bilang, mana bapaknya? Saya bilang, Pak, mungkin kemarin itu saya berpisah, tapi saya pisah baik-baik aja. Saya tidak mau ganggu. Mungkin hati nurani seorang bapaknya itu nggak ada. Sepersen pun itu nggak ada tanggung jawabnya. Makanya saya ini merangkul semua janda-janda, bangkitlah. Tanpa ada suami pun kita harus bangkit. Saya kesedihan sedengar ini. Weh, lari telinganya saya ini. Weh, baru juga anggotanya Kojam ini ya sudah grogi. Gimana kalau kita bawa semuanya? baru saya ini itu belum full. Ya Allah. Oke. Kata orang kan banyak yang cerita-cerita jelek janda itu bukan untuk laki orang kan berat itu. Iya. Bisa dibilang. Oh, kalau ada yang bilang gitu, saya sudah bilang, saya orangnya tidak mau ini ya, tidak mau pusing. Tutup telinga saja, jalan. Memang sih kita sering dicibir yang hal-hal negatif, apalagi soal janda ya. Tapi kembali lagi, saya orangnya tidak mau pusing. Gitu. Karena hidup ini kan harus dinikmati. Untuk untuk bisa bikin kita bahagia kan diri sendiri. Kita yang menciptakan kebahagiaan. Jadi saya anggap janda itu tidak berat. Yang berat itu aku padamu Pak Lurah. Balas di Padura. Anu malah diterima. Iya. Dan dulu seorang wanita kan itu katanya membutuhkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Terus bagaimana kita Menjadikan hasratnya. Ya, Siapa dulu mau Untuk ngomong? sayang. Siapa dulu mau ngomong? sayang menyayangi? Kalau begitu, kalau tidak ada mau ngomong Seli. Bagaimana kamu menyalurkan hasratmu? Apakah kalau di WC? kita itu butuh. Sebenarnya kita butuh yang begitu. Normal ya, kalau pribadi saya normal, sangat membutuhkan. Jadi bagaimana
Pelampiasannya. Pelampiasannya saja. Kita Bisa lihat WA kah? Kita kan di sini bukan ya. maksudnya begini, kalau saya pribadi, kalau memang ada yang saya mau temani begitu, ya kita tidak usah pakai perasaannya. Kalau umpama pribadi saya, salah satu umpama ada yang pengen orang yang ada istrinya, mungkin saya nggak main hati sama dia, karena saya takut. Betul. Satu, dia punya istri dan punya anak. Betul. Bagaimana dengan rumah tangga? Kita ambil posisinya. Iya. Makanya saya nggak ambil perasaan, cukup dinikmati saja duitnya. Bagaimana? Iya. Ini pribadi saya loh. Dan memang saya pernah jalan yang begitu. Saya tidak pernah ambil perasaan orang. Saya mencintai, enggak. Tidak pakai perasaan. Tidak pakai perasaan. Jangan pakai perasaannya. Kalau kita pakai perasaan bahaya. Ku menangis. Oke, Mbaknya sendiri bagaimana melampiaskan hasrat itu? Selama ini saya juga bingung, tapi kalau Pak Lurah mau coba ya boleh. Hai, di mana Pak Novi? Tunggu. Minta maaf. Kayaknya dari tadi Pak Lurah perbaiki di lalunya. Celananya kayaknya dongkraknya mulai. Soalnya celananya sudah sempit. Belum keluar dari belum cair dana. Kirain dongkraknya naik turun. Orang itu udah sampai aman geraknya. Mau dicoba kan? Janda rasa perawan ini. Bagaimana? Tapi saya ngomong Jadi saya berkata-kata saya ini. pertanyaan lagi ya. Ini kan sebagai single parent, bagaimana menghidupi anaknya sendiri? Suka dukanya. Nah, Sebelum abang kan sudah menjadi ibu Iya. dan ayah, dan sebagai bapak juga. Iya betul. Bagaimana caranya? Saya menghidupinya dengan makanan, nasi. Betul juga sih, aku udah bilang ya. Kalau nggak dikasih makan, Iya. kalau saya nggak ada paku. Saya kira bapaknya orang. Masa menyelamatkan janda? Menjandakan istri. Iya betul. Ya apa tahu dia kalau Pak Lurah mau. Aku padamu lurah. Pastilah kita harus tetap bekerja toh. Pasti ada aktivitas. Makanya tadi saya punya rekan sejawat yang sama-sama janda ya pasti kita kerja. Cuman ya itu kasihan yang sama anak ya karena waktunya kita sama yang anak itu kurang. Jadi kita harus tinggal ini saja sih memberikan pengertian bahwa bunda itu di luar begini-begini dan kadang kalau kita punya waktu luang ya itu alhamdulillah sih maksudnya dengan kecanggihan sekarang teknologi kita bisa walaupun jauh ya kesibukan kita tinggal telepon, video call sama anak gitu. Aktivitasnya sekarang? Ya kerja. Iya. Jual online bukan? Salah satunya pokoknya semua ya apapun yang dikerjain, semua jelas apapun punya yang saya kerja itu makanya Termasuk kerjaan Pak Lurah. ya dan iya serius ini Pak Lurah saya semua sudah mengerjakan ya mulai dari saya jadi Grab online pokoknya jadi iya saya kerja semua yang penting superhero ya. yang penting saya ini semua marketing saya sudah mulai dari perumahan dari apa namanya otomotif semua saya kerja yang penting itu income bisa untuk di dapur bisa asapnya tebal gitu. Ini sih kerja halal. Insya Allah gitu. Kita nggak tahu sekarang halal tidak halalnya ya. Karena kalau kita bilangnya halal ya pasti halal. Tapi kalau di ini kita tahu beda tipis ji. Betul sih, betul. Kalau Kayak kemarin ini. Kenapa jadi DA? Dipikir jadi Cari siapa tahu ini Pak Mamat sama Pak Lurah mau menafkahi janda. Jalan dulu mbaknya sendiri bagaimana cara menghidupi? Ya kerja Pak. Kebetulan saya kerja, alhamdulillah cukup untuk menafkahi Cukup anak-anak. ya.
Tapi suka dukanya bagaimana, kan berat ini menghidupi Ya, anak nikmati kasihan. sendiri lagi. Cukup kita berdoa saja sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa mendapatkan rezeki untuk menafkahi anak. Kalau jalannya memang kita untuk anak, pasti ada jalannya rezekinya. Karena memang itu Allah menitip anak itu untuk kita tuh, untuk membesarkan. Betul. Makanya kita harus Apakah ikuti jalurnya. betul. Apakah bapaknya memberi nafkah juga? Enggak sama Sudah tidak ya? sekali. Dia stop. Sudah lost kontak. Ya. Banyak. Sama harus kontak juga. Malahan saya enggak pernah larang loh saya punya anak untuk berhubungan dengan orang tuanya. Itu Tapi pun dia kalau sendiri dia ya? ketemu harus di luar. Karena saya takut, maksudnya istilahnya kalau dia lihat saya lagi ada sesuatu. Makanya saya enggak larang anak-anak. Iya, betul. Itu kan tetap orang tuanya kamu. Saya enggak pernah putus hubungan sama dia. Pernah tidak berkepinginan untuk menikah lagi? Kalau sekarang enggak usah nih dulu. Tidak usah dulu. Mau sekali. Ya, Bisa dijelaskan alasannya? Mau sekali ya. Alasannya Bisa dijelaskan? Alasan apa ini, Dek? kenapa bisa mau menikah? Lama Maka menjanda. Kalau dia wajar. Ada kok. Anu mirip Basi Toaya. Dia 10 tahun karena nanti istilahnya dia monopause. Oh iya sih. Iya, wajar dia. Kalau saya kan masih belia, nggak usah dulu buru-buru karena untuk berpikir anak dulu lah. Kita alasan kenapa tidak mau dulu menikah. Itu karena saya berpikir untuk anak dulu. Mana gitu? Kasih sekolah memang anak-anak yang baik-baik. Dia sukses dulu. Tapi seandainya kalau ada yang mau. Iya. Kalau ada yang mau cepat melamar. Iya. Ais tipe ini kan seumpamanya kalau ada yang mau kan, nah, pokoknya ada yang mau menikah. Tipe cowok idamannya bagaimana? Apakah seperti ini? Seperti ini? Saya dari Diri sendiri jadi anak. Tidak patah ini saya sama mama di rumah. kalau saya pribadi itu yang dikasih Allah saja. Kalau Tidak memang menuntut apa-apa ya? Kalau memang ada jodohnya yang bisa menafkahi saya sama anak saya, tapi jangan dibilang kalau sudah saya menikah begitu cuma kita yang bersayang, Ya, kan anaknya biasa, kita kan yang biasa biasa kayak kan gitu, banyak ya, gitu, ya. makanya saya harus kalau memang ada yang kenal sama Rere itu anaknya dulu loh sayang saya, mamanya. baru mamanya, Mamanya di tempat tidur. mamanya di tempat dia betul Pak Lurah 100%. Bukan di begini tipe teh. Alah, ada beres sebenarnya Saya dia. pokoknya Ji. sebenarnya dia, semua Ji. Ji. Ya. Mau apa itu kan rezeki nanti Betul. kita atur. Takdir Tuhan kan. Iya. Mbaknya sendiri. Kalau mungkin dari Iya, betul. hampir sama ya, pasti kan kita lebih utamain sayang anak. Cuman kalau dari segi fisik saya lebih senang yang hitam-hitam. Hitam mah. Apa dia? Hitam mah. Iya. Nah, itu. Suka yang hitam. Biar nggak rebutan skincare. Gitu. Oh iya, nah. Bisa jadi jarang contoh kalau jalan body. Betul. Nih, halo, ini Kalau bandingannya. apa ya? Aduh. Kalau orang yang hitam menurut saya itu dia pekerja keras. Jangan Kuat ya? Iya, saya suka orang yang pekerja keras gitu. Buat Dia, goyang gue. ya, goyang. Suka yang keras. keras. Oke, pertanyaan terakhir. Ini Nana, ini Senin sudah menikah. Mau berapa kali naik? Kan sudah lama janda. Mau berapa kali naik? Ini kan seumpamanya ini kan sudah menikah, kan sudah lama janda kan 4 tahun ada 10. Kalau saya semampunya dari suami, kasih berapa jatah. Mau 10 saya layani. Sampai Iya. tadi sama bilang kalau Karena kan itu aduk enak. Iya, Kan enak, kamu- ini betul. Enak. Kedepannya kan sudah 10 tahun, Iya. bagaimana? Apakah pas malam pertama nggak usah keluar kamar deh? Saya masih ingat bentuknya, lupa rasanya, jadi kayaknya pengen berkali-kali. Buat para Ais. ingat kan ingat buat para duda, bukan yang ada istrinya nah. Dia ini mukanya, dia suka dilamar. Yang jelasnya ikhlas kok dari mananya di. Iya, betul. Jangan cuma kita Yang cari istri bisa dihubungi sini. WA. Ada WA-nya nanti saya kasih. WA-nya WA-nya mau. Instagramnya tahu. Ya. Nanti ada Instagramnya. Ya, nanti Instagramnya di sini nanti kita silakan DM, tapi ingat kita tidak butuh yang ada istrinya. Siap. Nah. Nggak cemburu juga Pak Lurah.
Ini kan saya jodoh dari kemarin saya jodoh ini. Apa keuntungan menikah dengan janda? Iya. Oke, keuntungan untuk menikah janda pertama tuh menjalankan sunnah, mendapatkan pahala karena iya kata saya Cari janda kan? ada istriku ya. Saya kira masih mau Saya- cari. Oke, bisa dijelaskan penutupnya tentang Apa yang ingin disampaikan? apa yang disampaikan buat laki-laki atau ada harapan? Intinya tidak ada perempuan yang mau menjadi janda, tapi karena keadaan takdir yang yang menggariskan bahwa kita harus memilih untuk janda ya. Saya rasa jangan pernah menganggap sebelah mata bahwa dengan status janda itu kita buruk. Tidak semua ya, tidak semua dengan status janda kita semua buruk, tapi kita memang niatnya cuman satu, ingin membesarkan anak dengan rezeki yang halal, itu aja saya rasa. Pesan-pesan buat teman-teman komunitas janda, Ya. buat bisa Kojam. kasih semangat buat Janda-janda Ya, buat- se-Indonesia. banyak. Kalau saya semua janda-janda Makassar, Tabe, nikmatilah hidupnya, jangan putus asa. Insya Allah Tuhan akan di kita. Dan satu, hidupilah anak-anak kita dengan hasil keringat. Jangan sampai anak-anak kita menderita. Semangat yang janda-janda Makassar. Terus itulah tadi bincang-bincang kita bersama ibu-ibu mbak deh mbak Harus janda. ibu juga, itu ibu luar biasa. Oh, iya, Kita kan ibu. tetap ibu. Oh iya, ibu-ibu janda yang berjuang menghidupi anaknya, terima kasih sudah datang. Siap. Dari komunitas janda Makassar ya. Kojam. Kujang. Oke. Sekarang berubah ya, Kojam Inces. Jadi sistemnya inces-incesnya Kojam. Jadi janda-janda. Sekarang gini, mesti kita luruskan dulu. Maksudnya gini, dulu kan Kojang sebagian besar itu anggotanya janda, tapi karena dengan adanya mungkin jodoh, akhirnya sudah ada yang menikah juga. Sudah keluar. Jadi sudah mulai berkurang juga ini. Akhirnya kita yang masih punya status janda, ini yuk daripada ini nggak jalan, kita buat lagi yang namanya Kojam Kojam Inces. Inces. Nah, Jadi itu bisa loh perempuan-perempuan yang single. Bisa kita Nah, bergabung. itu kita sekarang ada Berarti tidak usah janda juga ya. Tidak usah. sekarang Istilahnya kan Sulsami yang kemarin itu Kojam. Jadi ini bisa umpama kayak Kujangnya inces. inces-incesnya yang belum menikah bisa kok kita rangkul. dan itu sekarang malah nggak vakum, kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat malah gitu ya. Ya, kebetulan kita pernah baru-baru ini belusukan ke panti asuhan membagi. Pokoknya banyak lah kegiatan positifnya. Aktivitas apa saja itu sudah gitu. Satu kita pernah membagikan anak-anak panti asuhan makanan yang kemarin bulan puasa kan. Terus masjid-masjid kita pernah sumbang. Sekarang alhamdulillah kebetulan ini Ibu Wali Kota kita ingin membangun masjid di wilayah saya. Mantap. Mantap Ibu Wali. Ibu Wali, ada kah anak-anak di sini? Di Sekolah. Cibuku Bambang. Ini beliau Ada kan Wali Ibu Kota Wali? saya yang luar biasa. Masjidnya insya Allah kita terbitkan nanti. Amin. Aura juga loh, terima kasih Ade Aura yang sudah memberikan Rere kesempatan untuk berkarir di dunia politik ini dan membangunkan masjid. Langsung arsiteknya Aura dan Keren. pemantau. Pemirsa. Oke. Terima kasih buat yang sudah bintang tamunya. Siapa tahu ada gak dari pihak pemerintah Insya Allah. bantu anak-anak di sini. Siap. Di Kecamatan Kelurahan Cibuku Bambang. Masih kurang nih. Pokoknya insya Allah kalau Pak Dani pemantau insya Allah pasti dia nggak pernah lupa dengan tim-timnya itu. Mantap. Semangat sih. Minum kita dulu le, warung kopi. Silakan minum. Selain kita minum, saya mau tutup dulu. Oke, itulah tadi kita bincang-bincangnya. Walaupun ada salah kata, namanya juga bukan ini podcast, bukan ini podcast. Ini bukan podcast. Benarkan saja karena manusia itu Karena selalu salah. grogi. Karena manusia itu dilahirkan hanya untuk disalahkan.
Betul tak? Betul. Selalu salah. Oke, akhir kata saya Rizal sebagai lurah di Ciku Bambang. Saya Pak Hansip dari Ciku Bambang. Saya kira keluar tuh. Jangan gini. Saya Dai Mamat, Pak RT di Ciku Bambang. Saya Ais sebagai manajer. Manajer. Di Ciku Bambang. Mbak sendiri? Saya Melang sebagai bintang tamu malam ini. Saya Rere, staf Kecamatan Makassar. Jangan lupa saksikan Onliners TV setiap hari akan tayang. Dan jangan lupa juga subscribe, Like, komen, dan share. Karena Instagram atau Facebook. oke, jangan lupa cek semua Instagramnya ada di Follow. Instagramnya. Ingat, buat lelaki-laki duda bisa yang jelasnya lajang lah. Yang tidak punya istri silakan DM. Bisa juga dulu Ada Instagramnya di bawah. Karena seorang janda bisa mendapat pengalaman dari hidup. Karena seorang janda akan mendapatkan pengalaman dan hidupnya. Oke, akhir kata, nun wal kalami wa maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.